kurang semangat ini. Bapak-bapak sama ibu-ibu sudah makan atau belum ini semua ini? Nah, saya ulang ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih kurang semangat. Kalau saya tanya, sudah belum masuk nih wanta semua Bu? Masuk nih. Di ATM. Kalau saya bilang, Bu masuk nih semua wanta di ATM, pasti langsung semangat. Udah pergi ditarik nih. Kalau teman begini loyo sekali. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat ya. Selamat siang Bapak-bapak Ibu-ibu. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan kelompok kita. Jadi ini Bu ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang kita akan bahas di pertemuan kali ini. Jadi lanjutan dari pertemuan minggu lalu, pertemuan sebelumnya. Jadi minggu lalu itu kita bahas tentang disabilitas ya Ibu. Jadi sudah tahu apa yang dibilang disabilitas? Tahu. Nah, yang mana coba apa? Orang cacat. Orang yang cacat. Jadi semua juga harus tahu ya apa yang sudah dijelaskan. Jadi masih masuk di modul kesejahteraan sosial. Ada dua yang harus disejahterakan oleh dinas sosial atau bagi kita ya. Yang pertama itu disabilitas dan lansia. Kemarin sudah kita bahas tentang disabilitas, kita masuk ke lansia. Saya tanya dulu Bapak Ibu, apa dimaksud lansia? Apa itu lansia? Orang tua. Tapi tahu apa kepanjangannya itu lansia? Lanjut usia. Lanjut usia. Jadi tahu itu ya. Lansia itu jangan taunya saya lansia. Harus tahu kepanjangannya adalah lanjut usia. Yang mana itu tergolong lanjut usia Ibu, Bapak? Yang sudah tua. Yang sudah tua itu banyak golongannya, tapi umurnya itu yang sekitar bagaimana itu yang bilang lanjut usia. Tahu? Itu yang sudah tidak bisa apa-apa Pak. Kayaknya Bapak Ibu masih ada yang kurang paham itu yang gimana dibilang lansia. Taunya itu yang sudah tua. Yang sebenarnya itu ada tuh golongan yang dibilang lansia. Ibu bisa lihat baca di sini, perhatikan yang dikatakan lansia itu yang pertama umurnya sudah di atas 70 tahun. Itu dikatakan lansia. Jadi kalau misalnya ada saya tanya dulu di rumahnya ada gak orang tua yang di atas 70 tahun umurnya? Anggota keluarganya? Tidak ada nih saya Pak, meninggal. Gak ada Mi. Kalau kita Ibu ada? Kita ya Pak? Ada di rumah lansia? Iya. Jadi nanti nih, jadi saya kasih dulu. Jadi Ibu bisa nanti nih, kalau saya tetangga atau siapa saja yang ada lansianya, jadi harus kita tahu itu. Yang dimana dibilang lansia 70 tahun ke atas. Kenapa tahu ini? Di situ kan bisa Ibu kalau sudah tahu itu yang 70 tahun ke atas itu dikatakan lansia. Jadi itu yang berhak menerima bantuan PKH. Harus tahu itu. Berarti ada tetangga aku 10 tahun tidak terima PKH. Bagaimana itu Pak? Tergantung itu Bu. Jadi yang menerima PKH itu memang adalah kan itu PKH adalah bantuan bersyarat. Jadi harus ada syaratnya untuk bisa menerima PKH. Apakah memang mungkin tetangga Ibu sudah sejahtera? Nah, kalau memang belum, nanti itu pasti akan didata nanti kembali. Insya Allah bakal didapat. Ya. Oke, saya lanjut dulu Ibu ya. Ini pengertiannya Ibu sudah tahu. Jadi kita masuk mengapa harus peduli kepada lansia. Jadi ada undang-undang yang yang dijelaskan yaitu tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Jadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 itu ada memang kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu tentang kesejahteraan lansia. Jadi harus lansia itu
harus sama dalam kehidupan bermasyarakat bangsa dan negara. Yang kedua, jumlah lansia yang terlantar meningkat. Ketiga, sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Jadi ini ada beberapa undang-undang yang dijelaskan. Yang ketiga, lansia adalah orang tua yang yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Ketiga, sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Jadi ini bisa lanjut sendiri. Oke, selanjutnya kita lihat kondisi dan permasalahan lansia. Jadi ada 3 kondisi dan permasalahan lansia. Yang pertama itu fisik, biologis. Yang kedua psikososial, dan ketiga spiritual, rohani. Nah, Ibu ini bisa baca sendiri. Jadi kondisi yang permasalahan yang pertama itu berdasarkan fisik dan fisiologisnya. Saya kasih contoh saja beberapa. Yang pertama, perubahan suhu tubuh yang menyebabkan kulit kering dan keriput. Yang kedua, gangguan gerakan akibat radang sendi, tulang, dan rapuh. Jadi itu yang lansia itu alami itu. Jadi pernah bisa dilihat di ciri-cirinya yang dibilang lansia yang lanjut usia, yang sudah keriput nih, yang kurang bisa bergerak, sering sakit lututnya, persendiannya. Selanjutnya itu yang permasalahan psikososialnya, yaitu muncul depresi, cemas, dan ketakutan. Jadi biasa itu kalau orang tua itu lansia itu kayak depresi, selalu cemas, sama ada rasa takutnya terus. Yang kedua itu seperti agresif, sering marah-marah. Pernah kita dapat itu orang tua yang sering marah-marah. Itu karena itu perubahan psikososialnya itu. Yang ketiga itu masalah spiritual, rohaninya, jarang beribadah, menjadi tidak sabar atau kurang bersyukur, berpikir negatif. Yang kedua, tidak tabah dan menerima kondisi penuaannya. Jadi itu tidak menerima keadaan itu. Jadi tidak tidak menerima keadaan bahwa dia sudah tua, gitu. Tidak bersyukur. Selanjutnya ada prinsip pelayanan lansia. Jadi Ibu bisa lihat ini bagaimana cara melayani lansia supaya Ibu tahu. Jadi misalnya nanti tidak tahu ada gak lansia di sekitar rumahnya, atau misalnya ada orang tuanya yang sudah tua di rumah, cara melayaninya itu yang pertama, tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia, tidak mengucilkan. Jadi jangan mengucilkan orang tua. Biasanya kalau sudah tua itu dibiarkan itu lantar begitu. Mengucilkan, mandi sudah tua itu mati kok saja kau, daripada ya. Selanjutnya itu menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Jadi jangan terlalu, misalnya kalau ada orang tua jangan terlalu jangan dibilang terlalu kasihan bagaimana, karena biasa itu dia mengganggu Qurannya. Yang ketiga itu kemandirian, memberikan kesempatan kepada lansia menunjukkan kemampuannya. Selanjutnya cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Jadi ini ada beberapa cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Jadi diantaranya itu tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Jadi kita itu sebagai anak ya, biarpun bagaimana kita sudah dewasa, biar sudah punya keluarga, kita harus tetap menghormati orang yang sudah melahirkan kita. Biarpun dia itu umurnya sudah tua, jadi itu jangan karena dia sudah tua itu sudah diterlantarkan. Kita sebagai anak itu sudah kewajiban kita untuk menjaga orang tua. Jangan harus balas budi ya, karena dia dulu waktu kita masih kecil, waktu baru lahir sampai sekolah itu dia yang urus kita. Jadi kita sekarang yang balas budi orang tua. Selanjutnya itu ini kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Jadi ada beberapa yang sudah saya tadi jelaskan, yaitu masalah fisik, verbal, emosi, finansial. Jadi kalau fisik itu contohnya mendorong, mencubit, memukul. Jadi itu tidak boleh terhadap orang tua. Yang kedua itu masalah verbal, kata-kata, menyebut nama saja, menghina,
mengancam. Itu contohnya itu kalau dengan kata-kata. Kalau emosi, memberikan lansia membiarkan lansia sendiri. Itu tidak boleh membiarkan lansia sendirian, jadi harus ditemani terus. Membatasi bertemu teman, jadi kadang membatasi bertemu sama teman. Kalau masalah finansial, memanfaatkan. Jadi biasanya itu orang tua itu, kalau kita sebagai misalnya orang tua memanfaatkan orang tua untuk misalnya meminta-minta jalan. Sebentar dulu sebentar. Selanjutnya ya, penelantaran lansia. Jadi ini ada beberapa contoh penelantaran lansia. Oke, saya lanjut ya. Jadi penelantaran lansia. Lansia adalah tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia. Jadi ada beberapa contoh penelantaran lansia, yaitu membiarkan lansia tidak makan. Itu termasuk salah satunya, membiarkan lansia sakit, tidak diperiksa ke puskesmas atau dokter. Itu termasuk menelantarkan, dan masih banyak lagi. Ya, ini selanjutnya peran pemerintah. Bagaimana beberapa peran pemerintah yang pertama itu membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum. Jadi itu lansia itu berhak menerima fasilitas umum, jangan dia. Dan ini ada beberapa lagi. Selanjutnya ini ada beberapa ajakan. Yuk peduli pada lansia. Jadi kita harus peduli terhadap lansia. Yang pertama, menyediakan makanan sehat. Jadi harus menyediakan makanan sehat terhadap lansia. Yang kedua, memperhatikan kesehatannya. Jadi seharusnya kita harus memperhatikan kesehatan orang tua. Jangan dibiarkan saja sakit. Jadi kita harus perhatikan. Yang ketiga, mengingatkan untuk beribadah. Jadi kita harus mengingatkan selalu orang tua kita untuk beribadah, karena dia kan sudah pikun. Jadi kita yang harus mengingatkan. Jadi ini selanjutnya itu peran serta masyarakat terhadap lansia. Ada beberapa peran. Yang pertama itu kerjasama antara puskesmas, penyedia posyandu lansia. Yang kedua, menginisiasi kegiatan seperti senam lansia. Jadi ada itu senam lansia juga khusus itu, Bapak. Jadi bisa ini kalau misalnya ada lansia tadi di rumah aja gitu, ikut senam. Biasanya itu diadakan di puskesmas yang ada di wilayahnya. Ada senam lansia namanya, supaya itu persendiannya tetap bisa gerak. Jangan dibiarkan tinggal begitu, kayak tinggal sakit. Dan ada beberapa lagi, masih banyak lagi. Nah, ini ada lembaga rujukan bagi lansia. Jadi harus tahu itu. Yang pertama, puskesmas, rumah sakit. Yang kedua, panti lansia atau lojompo. Yang ketiga, dinas sosial. Keempat, kelompok keagamaan yang peduli lansia. 5, pendamping lansia. Dan 6, lembaga masyarakat yang peduli lansia. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu, bapak-bapak tentang materi kita lanjut usia atau lansia? Sudah paham? Oke, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.